India, salah sebuah pengeluar gula terbesar dunia, telah mengharamkan ekspor komoditi penting itu sehingga akhir September bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengelakkan kenaikan harga. Menurut perintah yang dikeluarkan pada Khamis, kerajaan melarang ekspor berkuat kuasa serta-merta kecuali beberapa pengecualian terhad termasuk penghantaran yang sudah dalam proses. Kalau biasanya orang Malaysia itu paling takut kalau harga bensin naik, kali ini yang bikin deg-degan justru sesuatu yang jauh lebih manis, yaitu gula. Kedengarannya memang sederhana, bahkan mungkin sepele. Tapi jangan salah, di negara seperti Malaysia, gula itu bukan cuma soal pemanis minuman. Gula sudah seperti bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dari teh tarik, kopi susu, minuman kaleng, kue-kue tradisional, dessert modern, sampai industri makanan besar, semuanya sangat bergantung pada gula. Dan sekarang, ketika India resmi membatasi ekspor gula sampai September 2026, Malaysia mulai ikut merasa tidak tenang. Masalahnya bukan cuma karena gula bisa jadi lebih mahal, tapi karena keputusan India ini menunjukkan betapa rapuhnya ketergantungan banyak negara terhadap impor bahan pangan. Dan Malaysia adalah salah satu negara yang sekarang mulai merasakan efeknya. Ketika salah satu raksasa gula dunia memutuskan untuk menahan ekspor demi menyelamatkan stok dalam negerinya sendiri, pasar global langsung bereaksi. Harga gula dunia mulai bergerak naik, negara-negara pengimpor mulai berebut pasokan, dan negara yang terlalu nyaman bergantung pada impor mulai sadar bahwa situasinya tidak sesederhana yang dibayangkan. India sendiri sebenarnya bukan sedang bersikap jahat atau pelit, mereka sedang berada dalam mode bertahan hidup. Pemerintah India khawatir produksi gula domestik mereka akan terus menurun akibat cuaca ekstrim, El Nino, dan menurunnya curah hujan monsun. Ladang-ladang tebu di beberapa wilayah mulai terdampak panas berkepanjangan. Produksi menurun, sementara kebutuhan domestik India sendiri sangat besar. Kita bicara tentang negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar manusia. Jadi ketika stok gula mereka mulai terganggu sedikit saja, dampaknya langsung besar sekali bagi dalam negeri mereka. Daripada harga gula di India meledak dan rakyat mereka kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari, pemerintah India memilih menahan ekspor sementara. Logikanya sebenarnya sederhana. Kalau di rumah sedang kekurangan air, tentu orang akan menyimpan air untuk keluarganya sendiri dulu sebelum membagikannya ke tetangga. Dan itulah yang sedang dilakukan India sekarang. Mereka memilih mengutamakan keamanan pangan domestik dibandingkan keuntungan ekspor. Namun masalahnya keputusan satu negara besar bisa mengguncangkan negara lain, karena pasar dunia saat ini saling terhubung. Ketika India menghentikan ekspor gula, negara-negara lain langsung mencari pasokan dari Brazil, Thailand, atau negara produsen lainnya. Permintaan naik drastis, sementara stok tidak bertambah cepat. Akibatnya harga gula internasional ikut terdorong naik. Dan disinilah Malaysia mulai terkena dampaknya. Data perdagangan tahun 2025 menunjukkan bahwa impor gula Malaysia dari India mencapai sekitar 48,2 juta dolar Amerika Serikat. Memang India bukan pemasok terbesar gula Malaysia. Masih ada negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Tetapi tetap saja, ketika salah satu pemain besar dunia keluar dari pasar, efek domino pasti terjadi. Harga global bergerak naik dan negara yang bergantung impor akan sulit menghindar. Malaysia termasuk negara yang sangat bergantung pada impor gula. Inilah akar persoalannya. Selama bertahun-tahun, impor dianggap sebagai solusi yang murah dan praktis. Selama dunia aman dan perdagangan global berjalan normal, semuanya terlihat baik-baik saja. Gula tetap tersedia, harga stabil, dan masyarakat tidak terlalu memikirkan asal pasokan. Tetapi ketika krisis mulai muncul, ketika negara pemasok mulai membatasi ekspor, barulah terasa bahayanya terlalu nyaman bergantung pada impor. Efek pertama yang paling cepat terasa tentu adalah harga makanan dan minuman. Semua industri makanan menggunakan gula, teh tarik, kopi susu, roti, coklat, minuman kemasan, dessert, biskuit, semuanya membutuhkan gula dalam jumlah besar. Kalau harga gula dunia naik, biaya produksi otomatis ikut naik. Dan ketika biaya produksi naik, harga jual kepada konsumen biasanya ikut naik juga. Bagi masyarakat biasa, mungkin kenaikan harga gula terlihat kecil.
Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, efeknya bisa sangat luas. Sekali harga minuman naik 50 sen saja, masyarakat langsung merasakannya. Warung kopi mulai mengurangi ukuran minuman, penjual dessert mulai menaikkan harga sedikit demi sedikit, dan restoran mulai menyesuaikan menu mereka. Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya menjadi tanda bahwa tekanan ekonomi sedang terjadi. Yang paling terpukul biasanya adalah para pelaku usaha kecil dan menengah, penjual kue, bakery kecil, penjual minuman, pedagang makanan ringan, semuanya menghadapi situasi yang sulit. Harga bahan baku naik, tetapi mereka juga takut menaikkan harga terlalu tinggi karena khawatir pelanggan berkurang. Akibatnya, keuntungan mereka makin tipis. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kenaikan harga gula bisa menjadi tekanan tambahan yang cukup berat bagi UMKM makanan di Malaysia. Pemerintah Malaysia sendiri juga menghadapi dilema besar. Selama ini Malaysia dikenal cukup aktif menjaga harga gula melalui subsidi. Tetapi subsidi tentu membutuhkan biaya besar. Ketika harga gula dunia terus naik, beban subsidi pemerintah juga makin berat. Cepat atau lambat, pemerintah harus memilih antara mempertahankan subsidi dengan biaya besar atau membiarkan harga gula naik di pasar. Dan kedua pilihan itu sama-sama sulit. Yang menarik, di tengah situasi ini banyak orang mulai bertanya, kenapa Malaysia tidak memproduksi gula sendiri dalam jumlah besar? Bukankah Malaysia negara tropis dengan lahan luas, curah hujan tinggi, dan sektor pertanian yang cukup kuat? Pertanyaan ini sebenarnya cukup masuk akal, tetapi jawabannya juga tidak sederhana. Selama bertahun-tahun, Malaysia lebih fokus pada industri kelapa sawit. Sebagian besar lahan pertanian produktif digunakan untuk sawit karena dianggap jauh lebih menguntungkan dibandingkan tebu. Sawit memberikan keuntungan ekspor yang besar, menjadi salah satu sumber devisa utama negara, dan dianggap lebih menarik secara ekonomi. Akibatnya, pengembangan perkebunan tebu tidak terlalu diprioritaskan. Produksi gula lokal Malaysia memang ada, tetapi jumlahnya kecil dan tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional. Untuk membangun industri gula yang kuat, dibutuhkan lahan luas, tenaga kerja, air, infrastruktur, dan pabrik pengolahan yang besar. Semua itu membutuhkan investasi besar dan biaya produksi yang tidak murah. Banyak pihak akhirnya menganggap impor lebih praktis dan lebih ekonomis. Masalahnya, logika impor murah hanya bekerja ketika kondisi dunia stabil. Ketika geopolitik mulai panas, cuaca ekstrim makin sering terjadi, dan negara-negara mulai memprioritaskan kebutuhan domestik mereka sendiri, ketergantungan impor berubah menjadi resiko besar. Negara yang terlalu bergantung pada pasokan luar menjadi rentan panik ketika rantai pasokan terganggu. Inilah yang sekarang mulai terlihat di Malaysia. Krisis gula mungkin belum sampai tahap darurat besar, tetapi situasi ini menjadi peringatan penting tentang ketahanan pangan. Dunia modern ternyata sangat rapuh. Satu keputusan ekspor dari India saja bisa membuat negara lain ikut gelisah. Dan yang paling menarik, isu seperti ini seringkali langsung berubah menjadi drama sosial di media sosial. Begitu muncul berita tentang gula, timeline langsung penuh komentar dadakan tentang ekonomi. Ada yang mencoba tenang dan mengatakan stok masih aman. Ada juga yang bilang pengurangan gula justru lebih sehat. Tetapi lucunya, beberapa jam kemudian orang yang sama masih mengunggah foto teh tarik ukuran jumbo. Inilah uniknya masyarakat Asia Tenggara. Urusan kebutuhan pokok selalu bisa berubah menjadi perdebatan besar di internet. Dan memang gula itu sensitif, karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekali harga makanan naik sedikit saja, rakyat langsung merasakan dampaknya. Tidak perlu menunggu laporan ekonomi resmi. Cukup lihat harga minuman di warung kopi, masyarakat sudah tahu ada sesuatu yang berubah. Kasus ini juga menunjukkan bahwa ketahanan pangan sekarang jauh lebih penting dibandingkan slogan-slogan ekonomi semata. Banyak negara selama ini terlalu fokus mengejar keuntungan ekspor dan efisiensi ekonomi global. Tetapi ketika krisis datang, yang paling penting justru kemampuan memenuhi kebutuhan domestik sendiri. India memahami hal itu. Mereka memilih melindungi kebutuhan rakyat mereka terlebih dahulu. Dan keputusan itu mungkin akan menjadi contoh bagi banyak negara lain di masa depan. Karena dunia sekarang sedang memasuki era ketidakpastian. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi, konflik geopolitik meningkat, dan rantai pasukan global tidak lagi seaman dulu. Malaysia sendiri bukan satu-satunya negara yang menghadapi resiko seperti ini. Banyak negara di Asia Tenggara juga sangat bergantung pada impor. Selama perdagangan dunia lancar, semua terlihat aman.
Tetapi ketika satu negara besar mulai menahan ekspor, efek domino langsung terasa kemana-mana. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar dari krisis gula kali ini, bahwa ketahanan pangan bukan sekedar urusan pertanian. Ini adalah soal keamanan nasional, stabilitas ekonomi, bahkan ketenangan sosial masyarakat. Karena ketika kebutuhan pokok mulai terganggu, keresahan publik bisa muncul sangat cepat. Hari ini mungkin baru soal gula, besok bisa saja soal beras, gandum, minyak goreng, atau komoditas penting lainnya. Dunia sedang berubah, dan negara-negara yang terlalu nyaman bergantung pada impor perlahan mulai menyadari resikonya. Karena di era modern seperti sekarang, yang paling menakutkan ternyata bukan cuma perang atau krisis politik. Kadang sesuatu yang sederhana seperti gula pun bisa membuat satu negara ikut deg-degan. Dan mungkin puncak kepanikan itu terjadi ketika masyarakat mulai menyadari bahwa teh tarik favorit mereka perlahan terasa kurang manis. Saat itulah kolom komentar Asia Tenggara biasanya berubah menjadi rapat darurat ekonomi paling ramai di internet.